Hari ini merupakan satu program yang menurut saya tidak kalah menariknya, yaitu tentang Bronze Incentive BO. Oleh karena itu, di studio telah hadir bersama saya Regional Sales Manager Amway Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Iskandar. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik-baik, Mas Budi. Mungkin bisa sekilas menyapa teman-teman EBO yang sedang menyaksikan live streaming dari program ini. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman di seluruh Indonesia. Selamat bergabung di Core Plus Forum di sore hari ini. Baik, terima kasih. Oke. Nah, tadi mungkin sedikit menajamkan, Bung. Bisa diberikan sebuah kesimpulan nggak buat teman-teman EBO yang sedang menyaksikan program ini? Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan rangkuman penjelasan dari Steve, yang mana Steve merupakan orang dari Global Amway di Michigan, Amerika Serikat, mengenai Bronze Incentive ini, di mana merupakan additional bonus dan insentif bagi Anda yang baru memulai membangun bisnis yang lebih stabil dan berkembang. Sehingga Bronze Foundation Incentive dan Bronze Builder Incentive atau BBI ini bisa memberikan bonus kepada EBO yang mulai membangun struktur bisnis, menjual produk kepada pelanggan prioritas, serta menduplikasi kepada downline. Kelanjutan dari Bronze Foundation Incentive tentunya adalah untuk membantu kestabilan bisnis EBO dengan membangun jaringan leader, dan tentunya juga membantu EBO mencapai peringkat yang lebih tinggi, khususnya yang lebih seperti itu. Alright, Bung Is. Oke, jadi jelas ya. Oke, teman-teman EBO, di tangan saya saat ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari para EBO. So, Bung Is, kita sudah siap untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari EBO ini? Baik, boleh. Boleh ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Ya, pertama ini, wah ini langsung panjang nih pertanyaannya. Semoga nggak banyak ya. Ya, panjang mungkin kalau expert yang menjelaskan nanti akan menjadi pendek teman-teman dan sangat mudah dipahami. Oke, kita ke pertanyaan pertama, Bung Is. Untuk Bronze Foundation Incentive atau BFI, syaratnya harus punya 3 leg atau kaki yang masing-masing minimal ada di level 3%. Berapa minimal VCS PV untuk masing-masing 3 leg yang 3% tersebut, Bung? Oke, baik. Ini pertanyaan mengenai BFI atau Bronze Foundation Incentive. Minimal 2 dari 3% dari downline tersebut memiliki 100.000 personal VCS PV. Kami memahami bahwa bisnis EBO bahwa ada salah satu frontline-nya, ada beberapa yang tidak aktif. Namun downline di kedalamannya ada yang aktif dari kaki frontline tersebut. Sehingga akan tetap dihitung sebagai kualifikasi dengan catatan memenuhi 100.000 VCS PV. Kami ingin menekankan kembali bahwa semua persyaratan ini untuk memastikan EBO secara aktif membangun bisnis dengan struktur yang kuat dan berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi harus minimal 100.000 PV VCS. Tidak boleh kurang satu. Nggak boleh kurang satu VCS pun ya. Jadi 99.999 itu nggak bisa. Tidak bisa. Oke, jadi nggak bisa ya teman-teman EBO. Dan yang kedua itu adalah tidak harus frontline, betul ya? Tidak harus jadi frontline. downline, pokoknya downline itu bisa ya. Boleh. Oke, noted teman-teman EBO. Semoga pertanyaan yang tadi diajukan ke Bung Is itu sudah terjawab ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, Bung Is. Boleh. Oke, nah ini soal PIN. PIN. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang bisa dapat PIN bronze? Oke. PIN bronze diperoleh di bulan pertama Anda mencapai Bronze Builder Incentive atau BBI. PIN ini mengakui Anda yang memiliki struktur yang sehat tentunya di awal dan membuka jalan
untuk memperoleh Silver Producer atau SP, Gold Producer, GP, Platinum, dan tim seterusnya ke depannya. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi dengan kata lain, pin bronze ini adalah semacam motivasi lah ya bagi ABO untuk memperkokoh dia punya bisnis, sehingga nanti kalau dia sudah memperoleh pin bronze ini akan semakin memuluskan langkah dia menuju ke silver producer, kemudian ke gold producer, Betul, bahkan ke platinum, begitu. Betul, dan tidak harus ke platinum, bahkan lebih tinggi lagi dari platinum itu sendiri. Nah, itu pentingnya teman-teman ABO. Nangkap penjelasan yang baik sekali, Bung. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga, oh ini pertanyaan ini bisa dijawab ini. Bronze insentif bisa dapat berapa kali dalam 1 tahun fiskal? Bronze, oke. Bronze insentif ya. Yes. Di dalam bronze insentif ada namanya BFI dan BBI. Jadi untuk mendapatkan bronze foundation incentive atau BFI qualifier dan bronze builder incentive atau BBI qualifier bisa didapatkan maksimal 12 kali dalam 18 bulan. Maksudnya gimana? Oke, saya kasih contoh ya. Di bulan September 2020 ini mendapatkan bulan pertama bonus BFI atau Bronze Foundation Incentive. Sehingga dalam 18 bulan ke depan, artinya sampai Februari 2022 sampai Februari loh ya 2022 akan mendapatkan maksimal 12 kali pembayaran bonus BFI, artinya Bronze Foundation Incentive, kurang lebih seperti itu. Nah gitu. Jadi clear ya teman-teman ABO. Jadi maksimal adalah 12 kali. 13 kali bisa nggak, Bung? Tidak boleh. Hah? Bantu-bantulah. Maksimal 12 kali. Bantu-bantu nggak bisa. Tidak bisa. Oh jadi Cincai pun nggak boleh. cincai juga tidak bisa, Bapak Ibu. Maksimal adalah 12 kali dan 18 bulan 18 bulan sejak pertama kali dia mencapai. Nah, nanti kalau di bulan ke-19 cincailah. tidak bisa, karena semua di by system. Semua sudah by system ya, teman-teman ABO, jadi tidak bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga nggak tambah susah ya, Budi. Semakin susah artinya teman-teman ABO ini semakin memahami apa yang sudah dipresentasikan oleh Steve Mott tadi. Oke. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ABO yang pernah menerima performance bonus 18%, apakah bisa menerima bronze builder incentive? Dan apakah dia mendapatkan bronze pinnya? Oke, sebelum saya menjawab yang ini, saya harus tahu dulu. Pertama, harus kita ketahui adalah apakah ABO ini sudah pernah menerima performance bonus ini, belum pernah mencapai pin gold producer atau GP sejak September 2014 ya. Oke, saya tekankan ya buat teman-teman seluruh Indonesia bahwa kalau 18% ini belum pernah mencapai pin gold producer atau GP sejak September 2014. Sehingga jika belum pernah mencapai gold producer atau GP, maka ABO tersebut berhak untuk mendapatkan BBI atau Bronze Builder Incentive sejak September 2020. Katakanlah ABO 18% ini pada September 2020 ini memenuhi syarat Bronze Builder Incentive-nya BBI, yaitu 100.000 personal VCSPV, memiliki 3 downline dengan 6%, dan 2 dari 3 downline yang 6% tersebut mempunyai 100.000 VCSPV. Sehingga ABO ini akan mendapatkan bulan pertama bonus BBI atau Bronze Builder Incentive dan mendapatkan pin bronze di bulan September 2020 tersebut. Yes, dapat pin ya kan? Tapi ada catatannya teman-teman. Catatannya adalah belum pernah mencapai GP pada
September 2014. Ingat baik-baik, 2014 bulan September. Oke, setelah bulan September 2014 artinya sudah tidak bisa. Nah, itu harus digali lagi. Iya, oke. Nanti kita ini. Oke, dan poin kedua yang saya catat itu adalah minimal 100.000 PCS. Betul. Dan Oke. tidak boleh ditawar ya, Bu. Tidak boleh ditawar. Saya kebiasaan belanja di pasar, saya suka menawar teman-teman EBO. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya cukup banyak ya dan masuk terus ya. Nah, ini adalah untuk syarat dari bonus ini. Ini mungkin maksudnya adalah BFI dan BBI ya. Seorang EBO harus mensponsori 3 orang. Oke. Apakah 3 orang tersebut harus orang yang baru disponsori atau boleh dari ABO yang sudah ada selama ini? Baik, ini pertanyaan yang menarik sekali sejak early incentive ini diluncurkan ya. Banyak sekali pertanyaan kepada tim sales di seluruh regional masing-masing. 3 downline dari kaki yang 3% maupun yang 6% tidak perlu harus sponsor baru. Jadi saya ulang ya teman-teman, semua yang di seluruh Indonesia, 3 downline dari kaki yang 3% maupun yang 6% tidak perlu harus sponsor baru. Dan mengapa 3% dan mengapa 6%? Karena 3% dan 6% merupakan start awal buat mereka untuk terus belajar menjual produk sebelum meloncat melanjutkan membangun struktur. Melakukan sponsoring pelanggan prioritas, menjual produk yang mudah dijual, servis pelanggan prioritasnya, sehingga kedepannya EBO tersebut bisa melakukan identifikasi, melakukan ngecek kepada pelanggan prioritasnya yang dapat bisa bermigrasi atau berpindah dari pelanggan prioritas ke EBO. Oleh karena itulah, personal VCSPV akan mendorong mereka untuk terus sponsoring pelanggan prioritas dan menjual produk tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah downline yang sudah menjadi ABO, yang sudah menjadi downline kita, itu tetap bisa kita bina supaya kita bisa mencapai yang namanya bronze incentive ini. Betul sekali. Ya, jadi jangan distreskan dengan saya harus cari-cari. Ya memang kita harus cari, tetapi yang ada juga jangan sampai ditinggal karena tetap kita bisa mendapatkan pencapaian dari situ. Betul. Betul ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Sudah mulai panas? Udah panas. Udah mulai. Berita tambah susah ini. Udah mulai panas ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bronze incentive ini akan tetap berlaku ketika seseorang mencapai tahap silver producer sebulan sebelum diluncurkan Core Plus ini? Oke, saya coba menggali pertanyaan. Ini menjawab pertanyaannya Budi juga tadi yang masalah good kalau sudah melewati dan lain-lain. Nah, oke. Jadi gini, teman-teman di seluruh Indonesia, jika EBO ini mencapai silver producer SP di fiscal year 2020, katakanlah Agustus 2020 ya. Namun sejak September 2014 hingga Agustus 2020 belum pernah mencapai gold producer atau GP. Maka ABO ini berhak untuk mendapatkan bronze builder incentive atau BBI. Nah, saya sudah menjawab 2 pertanyaan. Jadi ingat ya, tadi sempat disinggung lagi mengenai September 2014. Itu adalah angka keramatnya teman-teman. Karena kalau misalnya Anda tidak ingat tanggal keramatnya, nanti Anda akan banyak komplain kepada Bung Iskandar ini. Ya, oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini karena waktu sudah semakin semakin mepet ya. Jadi saya cepat saja. Jadi, jika downline yang berkualifikasi 3% dalam kriteria pencapaian bronze foundation incentive bukan dari frontline tetapi dari kedalaman frontline tersebut, apakah bisa dihitung?
Oke, menarik juga pertanyaan ini, Bu. Ini juga banyak sekali yang ditanyakan pada saat proses kita mensosialisasikan program ini. Di dalam core plan kita, jika ada downline yang mencapai 3%, maka upline-nya tersebut akan mencapai 3% juga. Karena bagaimanapun volume akan pass up kepada upline-nya tersebut. Namun, sebagai persyaratan dari BFI atau Bronze Foundation Incentive, bahwa ABO yang mencapai 3% tersebut harus memiliki 100.000 personal VCS VV agar bisa terhitung masuk ke dalam pencapaian Bronze Foundation Incentive atau BFI tersebut. Kata kuncinya muncul lagi, 100.000 VCS. Boleh ditawar nggak? Nggak boleh. Nggak. Oke, dan ingat teori core plan ya, teori pass up di core plan ya. Jadi kalau sudah 21%, maka tidak akan pass up ke atas. Betul. Oke, nangkap. Oke, kita ke mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Oke, Boleh. ini 2 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan juga, ini bisalah. Tahun fiskal sebelumnya sudah pernah 15%, maka tidak bisa dapat bonus Bronze Foundation Incentive, begitu? Jika sudah masuk 15% ya? Iya. Oke. Saya coba jabarkan lebih detail pertanyaan ini, Bu. Semoga ya, teman-teman di seluruh Indonesia tidak tidak terlalu singkat pertanyaan ini, karena harus didetailkan ini, karena banyak mekanismenya. Ya. Nah, jadi mengenai pertanyaan adalah jika misalkan ya ABO ini mencapai performa tertingginya 15% di tahun fiskal year 2020, maka ABO ini tidak akan, saya ulang ya, tidak akan mendapatkan Bronze Foundation Incentive atau BFI-nya. Karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan Bronze Foundation Incentive atau BFI adalah maksimal performa tertingginya sebelumnya. Saya ulang ya, maksimal performa tertinggi sebelumnya adalah 12%. Namun, ABO yang 15% ini masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Bronze Builder Incentive atau BBI, dengan catatan bahwa ABO ini belum pernah mencapai performance Gold Producer atau GP sejak September 2014. Ada kata kunci lagi, Yaitu tanggal keramat ya, harus diingat teman-teman. Lanjut ya, jadi kita mungkin karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin ada pertanyaan juga nih, sering sekali berulang. Yes. Misalkan setelah periode 18 bulannya berakhir gimana? Masih bisa dilanjutkan lagi nggak? Seperti itu. Tetap tidak bisa. Jadi kita sudah memberikan extend perpanjangan 6 bulan sejak dia di awal berkualifikasi itu, sehingga tidak boleh lagi diperpanjang. Karena apa? Karena tadi menjadi SP, GP, Platinum, bahkan pinnya seterusnya. Masa harus mendapatkan GP ini terus? Jadi no nego-nego, kami tidak bisa kompromi teman-teman ABO. Karena semua bakal naik pin semua ini. Yes, itu juga doa kita semua kepada teman-teman ABO sekalian. Oke, ini adalah pertanyaan yang terakhir saya pikir ya, karena waktu. Semoga nggak susah loh, Bud. Ini pertanyaan gampang-gampang susah, dan saya pikir kalau untuk ahlinya ini tidak akan susah. Saya langsung saja kepada pertanyaan yang terakhir ya. Apabila saya sudah pernah GP ya, Gold Producer, sejak September 2014 tanggal keramat kita, namun pada fiscal year 2020 ini saya hanya mencapai performance tertinggi yaitu 12%. Apakah saya bisa mendapatkan bonus BFI dan BBI? Oke. Jadi ABO ini sudah mencapai Gold Producer sejak September 2014 ya, Bu? Yes, that's it. Kemudian pertanyaan adalah apakah ABO ini bisa mendapatkan bonus Bronze Builder Incentive dan Bronze Foundation Incentive BFI. ABO ini
tidak akan bisa mendapatkan Bronze Builder Incentive atau BBI, tidak akan bisa mendapatkan. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan Bronze Builder Incentive atau BBI adalah tidak boleh atau tidak pernah mencapai Gold Producer GP sejak September 2014. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan BFI? Nah, bagaimana? Apakah mendapatkan bonus BFI apa tidak? Karena EBO ini di fiscal year 2020 hanya 12% saja, maka EBO ini memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan bonus Bronze Foundation Incentive atau BFI. Oke. Jadi bonus BBI-nya, Bronze Builder Incentive-nya tidak bisa mendapatkan, namun bonus BFI-nya, Bronze Foundation Incentive-nya bisa didapatkan oleh EBO ini. Clear. Semoga jawaban dari Bung Iskandar itu cukup menjawab dari pertanyaan yang Anda ajukan. Jadi masih bisa dapat, tetapi dapatnya adalah BFI. Ya, jelas ya. Oke, teman-teman EBO, saya rasa kita sudah sampai pada akhir dari Korpras Forum pada hari ini. Karena memang waktu yang sudah semakin sore, sehingga kami terpaksa harus pamit dari hadapan Anda semuanya. Oke, mungkin pertanyaan dari Anda tidak bisa kami jawab satu persatu, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi jangan khawatir, kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, teman-teman tetap bisa kok mengajukan pertanyaan kepada leader aktif Anda atau kepada sales koordinator di masing-masing area. Oke? Akhir kata, terima kasih Bung sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan akhirnya kami semua segenap kru mengundurkan diri dari hadapan Anda semuanya. Oke? Terakhir dari saya adalah tetap jaga kesehatan. Jaga jarak ya. Dan cuci tangan. Sampai jumpa.